Mata kuliah PKP merupakan muara dari program S1 PGSD yang memfasilitasi mahasiswa untuk menguasai kemampuan pemecahan masalah pembelajaran. Melalui mata kuliah ini, Anda diharapkan mampu memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menerapkan kaidah-kaidah penelitian tindakan kelas atau PTK. Secara lebih khusus, melalui mata kuliah ini, Anda diharapkan mampu mengidentifikasi masalah pembelajaran, menganalisa dari masalah pembelajaran yang ada, kemudian menentukan alternatif tindakan perbaikan pembelajaran. Selanjutnya, membuat rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran, kemudian melaksanakan perbaikan pembelajaran, mengumpulkan data dari pelaksanaan perbaikan pembelajaran yang telah dilakukan, kemudian membuat laporan perbaikan pembelajaran, dan menyusun hasil karya berdasarkan dari laporan perbaikan pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, sobat mahasiswa, proses perbaikan pembelajaran dan hasil temuan dari penelitian tindakan kelas yang Anda lakukan dalam mata kuliah PKP dapat Anda gunakan sebagai bahan untuk menyusun karya ilmiah yang dikemas dalam mata kuliah tersendiri nanti, yang tidak menjadi satu dengan mata kuliah PKP, yakni mata kuliah karya ilmiah. Pada akhir sesi ke-8 Anda harus menghasilkan laporan PKP dan harus Anda unggah ke praktik.ut.ac.id sebagai panduan Anda dalam mengikuti mata kuliah ini. Disediakan panduan pemantapan kemampuan profesional atau PKP. Nah, seyogyanya ketika sudah mencermati dari buku panduan PKP tersebut yang telah Anda miliki, karena saat Anda melakukan praktik perbaikan pembelajaran dan mulai menyusun laporan PKP, buku panduan PKP tersebut merupakan acuan utama ya untuk melaksanakan keseluruhan kegiatan praktik penerapan penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran di kelas Anda sendiri di sekolah dasar di mana tempat Anda mengajar nantinya. Nah, tuton untuk mata kuliah ini akan berlangsung dalam 8 sesi. Di mana dalam 8 sesi itu nanti akan terdiri dari 4 kali sesi tuton webinar atau TUET. Melalui TUET kita akan dapat berdiskusi secara langsung bertatap muka meskipun tetap melalui dalam jaringan dengan program Microsoft Teams. Nah, diharapkan para mahasiswa dapat mengikuti semua rangkaiannya dengan lengkap dari 4 kali pertemuan TUET tersebut, agar permasalahan yang terjadi yang ditemukan di sepanjang praktik PKP ini dapat dicarikan solusinya secara bersama-sama, bukan hanya dipecahkan secara sendiri, tapi kita diskusikan secara bersama-sama. Nantinya kita akan berkolaborasi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul di lapangan. Nah, ada hal lain yang harus disiapkan bagi para mahasiswa, yakni teman sejawat atau kepala sekolah yang akan menjadi supervisor. Nah, tugas dari supervisor 2 ini adalah melakukan pengamatan dan mendampingi mahasiswa saat melakukan praktik mengajar siklus 1 dan siklus 2. Mulai dari sejak awal sudah dicarikan ditetapkan siapa yang akan menjadi supervisor 2 ini. Tempat mengajar yang menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan juga, di mana nantinya tempat mengajar ini adalah tempat mengajar mahasiswa sehari-hari sebagai guru ya, atau apabila memang ada mahasiswa yang bukan sebagai guru, maka harus mencari dan meminjam sekolah dasar untuk praktik mengajar kedua siklus tadi. Nah, hal ini tentunya perlu dikonsultasikan terlebih dahulu ya dengan manajer pembelajaran di UT, di mana mahasiswa meregistrasikan mata kuliah PKP ini sebelumnya. Nah, supervisor 2 ini harus menyerahkan surat kesediaan menjadi supervisor 2 nantinya, dan mahasiswa harus mengupload surat kesediaan menjadi supervisor 2 ini bersamaan dengan tugas praktik 1 atau tugas praktik 2, serta juga masukkan data surat kesediaan supervisor 2 ini pada link
https://sl.ut.ac.id/data_supervisor2. Kemudian perlu diingat bahwa nilai akhir dari mata kuliah PKP yang Anda peroleh adalah berasal dari nilai tuton yang diberikan oleh tutor-tutor Anda, serta nilai dari korektor yang ditunjuk oleh UPBJJ UT untuk mengkoreksi laporan PKP yang Anda unggah pada praktik.ut.ac.id. Nah, sekali lagi dimohon mahasiswa juga dapat mengunggah laporan PKP ke laman praktik.ut.ac.id. Oleh karena itu, amat sangat penting untuk Anda sekalian sobat mahasiswa untuk mengupload seluruh tugas praktik PKP mulai dari sesi ke-1, sesi kedua, sesi ketiga, sesi keempat, 5, 6, 7, dan sesi ke-8. Jangan lupa untuk mengupload laporan PKP-nya ke praktik.ut.ac.id. Jika tidak, maka Anda tidak bisa lulus pada mata kuliah ini. Sayang sekali ya kalau memang sampai tidak lulus pada mata kuliah ini. Maka dari itu diharapkan bahwasanya mahasiswa sekalian dapat dengan sigap untuk mengerjakan dan mengumpulkan seluruh tugas tersebut pada laman yang telah diberikan. Karena laporan PKP ini merupakan laporan ilmiah, maka Anda juga harus mengumpulkan berbagai sumber referensi ataupun rujukan ilmiah yang akan menjadi kumpulan pustaka atau daftar pustaka yang harus disematkan nantinya di dalam laporan. Untuk itu Anda harus banyak-banyak membaca berbagai sumber-sumber yang tersedia, yang tersebar, yang sesuai dengan apa yang telah Anda buat. Selamat beraktivitas, salam semangat, semoga sehat selalu dan selalu dalam keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.